Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati. Di sini saya akan memaparkan 3 materi tentang pengantar ilmu hukum. Nah, yang pertama itu adalah tentang prinsip, unsur, ciri, dan fungsi hukum. Nah, prinsip atau asas hukum yaitu sarana yang membuat hukum itu hidup dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekadar kosmos kaidah. Nah, terdapat 3 prinsip hukum, diantaranya adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, adapun unsur hukum, yang pertama adalah subjek yang membuatnya atau owning subject. Nah, yaitu kewibawaan atau otoritas. Kedua, dasar atau substrak. Dari tataran hukum atau objek yang diatur tata hukum yang bersangkutan yaitu masyarakat yang diorganisasikan. Ketiga, berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, izin, janji, dan disposisi. Keempat, norma hukum. 5. Isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat. Keenam, hubungan hukum, dan yang terakhir adalah dasar hukum. Nah, adapun ciri hukum yang secara resminya adalah pertama, berisi peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat dalam bergaul. Kedua, peraturan dibuat oleh badan resmi atau pihak yang memang diminta untuk membuat hukum. Ketiga, peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya. Keempat, sanksi untuk orang yang melanggarnya bersifat tetap dan tegas. Kelima, perintah-perintah yang ada haruslah dipatuhi oleh setiap orang yang berada di suatu negara. Adapun fungsi hukum, fungsi utama hukum adalah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, artinya hukum menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Nah, materi yang kedua adalah tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah asal-usul hukum, aturan yang mengikat yang memungkinkan setiap negara bagian untuk mengatur wilayahnya. Nah, istilah sumber hukum sendiri kadang-kadang dapat merujuk pada penguasa atau ke kursi dari mana hukum memperoleh keabsahannya. Nah, selanjutnya sumber hukum sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang dari mana hukum diambil. Contoh, agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Kedua sumber hukum formal, yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat, dan yang terakhir adalah doktrin atau pendapat ahli. Nah, materi yang ketiga tentang penggolongan dan klasifikasi hukum. Hukum dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, golongan yang pertama adalah hukum berdasarkan bentuk. Nah, hukum berdasarkan bentuk ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan pada undang-undang secara tertulis. Nah, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang lahir secara serta diyakini dan dipatuhi masyarakat dan dipatuhi masyarakat. Nah, hukum ini juga tidak dibentuk secara formal. Nah, golongan yang kedua adalah berdasarkan undang-undang, yaitu hukum yang pertama hukum undang-undang dan hukum kebiasaan. Kedua, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh suatu negara melalui suatu perjanjian antar negara. Ketiga, hukum jurisprudensi atau hukum yang berasal dari putusan hakim. Keempat adalah hukum ilmu. Nah, golongan yang ketiga adalah hukum berdasarkan sifatnya. Nah, ini lagi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hukum yang sifatnya memaksa, yang dimana dalam keadaan apapun mempunyai paksaan yang mutlak. Nah, yang kedua itu hukum yang mengatur yaitu saat pihak yang bersangkutan membuat perjanjian tersendiri. Nah, berdasarkan klasifikasinya, hukum dibagi menjadi 7 bagian, yaitu hukum berdasarkan sumbernya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, hukum berdasarkan waktu berlakunya, hukum berdasarkan isinya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum berdasarkan bentuk atau wujud, dan terakhir, hukum berdasarkan sanksi atau sifat. Nah, singkatnya, hukum mempunyai banyak bentuk yang dimana semua bertujuan sebagai fungsi kritis, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.